Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Marsanda Audrey. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang project bisnis. Kenapa adanya materi ini? Karena zaman sekarang bisnis mulai berkembang dari mulai bisnis kecil maupun bisnis besar. Nah, makanya di sini aku akan merangkum materi tentang project bisnis. Pengertian bisnis dan tujuan bisnis. Bisnis merupakan suatu organisasi yang mencangkup penjualan barang dan jasa kepada konsumen atau bisnis lainnya untuk memperoleh keuntungan. Kata bisnis berasal dari bahasa Inggris business, dari kata dasar bashi yang artinya sibuk dalam konteks individu, komunitas, maupun masyarakat. Setiap bisnis berusaha mengelola bahan untuk bisa dijadikan produk yang dibutuhkan oleh para konsumen, baik itu produk yang berupa barang dan jasa. Tujuan perusahaan membuat produk yakni untuk mendapatkan keuntungan, yang mana imbalannya yang didapat oleh perusahaan dari penyedia suatu produk untuk konsumen. Strategi memulai usaha. Strategi bisnis merupakan suatu bentuk atau ide serta konsep maupun rencana yang dibuat untuk memajukan usahanya sehingga menjadi berkembang dan maju. Tanpa strategi bisnis akan mengalami kesulitan untuk bisa bertahan dalam persaingan pasar. Tujuan strategi bisnis dapat meningkatkan penjualan dan laba yang tidak dapat diikuti oleh para pesaing, dapat menciptakan produk, layanan, dan model bisnis baru karena mempunyai strategi atau ide yang akan direncanakan. Jadi strategi bisnis itu apa ya? Intinya suatu bentuk atau ide konsep yang dibuat untuk memajukan usahanya dan menciptakan produk, layanan, dan model bisnis itu sendiri. Ada 3 cara memasuki dunia usaha. Merintis usaha baru, starting. Metode ini terwujud dalam pembentukan dan pendirian usaha baru dengan menggunakan modal ide, organisasi, manajemen, karena bermula dari diri sendiri. Maka pembahasan mengenai metode ini adalah yang paling luas. Jadi kalau merintis usaha baru itu kayak kita memulai dari nol gitu loh teman-teman. Kayak misal kita buat usaha apa gitu dari nol, kayak pakaian, makanan, dan lain sebagainya. Maksudnya merintis usaha baru, starting itu seperti itu. Membeli perusahaan orang lain, buying. Membeli perusahaan yang telah ada atau yang telah berdiri beberapa tahun lalu. Dalam membeli perusahaan yang telah ada dirintis oleh orang lain dengan nama goodwill dan organisasi usaha yang sudah ada. Beberapa alasan seorang wirausahawan lebih memilih membeli perusahaan yang sudah ada dibandingkan mendirikan sebuah perusahaan baru. Jadi kalau membeli ini lebih enak gitu loh teman-teman. Udah dikelola oleh orang lain, lalu kita beli, lalu kita mengelolanya lagi biar biar menciptakan strategi yang lebih baik. Nah, lebih baik membeli daripada merintis usaha baru. Kalau merintis usaha baru kan tadi yang seperti yang aku jelaskan, ya kayak membuat usaha baru gitu loh teman-teman, dari nol intinya. Kerjasama manajemen. Franchising. Franchising adalah kerjasama manajemen untuk menjalankan perusahaan cabang atau penyalur. Inti dari franchising adalah memberi hak monopoli untuk menyelenggarakan usaha dari perusahaan induk. Franchisor adalah perusahaan induk, adalah perusahaan yang
memberi lisensi, sedangkan franchise adalah perusahaan pemberi lisensi, penyalur atau dealer. Kalau franchising tuh kayak kita itu istilahnya kita menjualkan produk kembali gitu loh melalui franchise store. Kalau franchise store kan yang mengelola suatu produk kan, ya pemilik produknya. Kalau franchise store, kalau franchise itu kita menjualkan barangnya kembali dari franchise store itu sendiri. Kemampuan yang dibutuhkan untuk memulai usaha baru, kemampuan teknik, kemampuan tentang bagaimana memproduksi barang atau jasa, serta cara menyajikannya. Nah, teknik itu intinya cara menyajikan suatu produk barang jasa gitu untuk diproduksi, diberikan diberikan atau dijual lagi ke konsumen. Kemampuan pemasaran, kemampuan tentang bagaimana menemukan pasar dan pelanggan serta harga yang tepat. Jadi kalau pemasaran itu kayak kita memasarkan produk barang atau jasa gitu, dan menemukan pelanggan serta harga yang tepat. Kemampuan finansial, kemampuan tentang bagaimana memperoleh sumber-sumber dana dan cara menggunakannya. Nah, finansial itu kan cara memperoleh penghasilan dari barang atau jasa yang kita jual ke konsumen, dan juga cara menggunakannya. Cara menggunakan itu kayak misalnya kita setelah dapat duit itu, dapat uang, kita produksi lagi. Maksudnya seperti itu. Kemampuan hubungan, kemampuan tentang bagaimana mencari, memelihara, dan mengembangkan relasi, serta kemampuan komunikasi dan negosiasi. Jadi kalau kemampuan hubungan ini kan penting, soalnya kan kayak kita itu menjual barang, terus kan harus komunikasi sama orang, harus bisa negosiasi, harus juga bisa mengembangkan memperluas hubungan sama penjual dan para pembeli gitu intinya. Pertimbangan dalam memilih lokasi usaha. Perhatikan kepadatan penduduk dan tingkat keramaian sekitar tempat usaha. Seperti kalau yang keramaian itu kayak misal di pasar, terus di pinggir jalan, jadi itu perlu diperhatikan kan, soalnya biasanya untuk jual barang itu yang dicarikan tempatnya yang benar-benar rame, yang sekiranya bisa dijadikan jualan. Amati usaha-usaha yang mendukung di sekitar lokasi. Jadi kita amati dulu yang benar-benar tempat itu bisa digunakan jualan. Misalkan di pasar kan kayak rame, lalu kita lihat-lihat dulu kan. Kalau usaha-usahanya kayak misal pasar tadi kayak jual sayuran, jual makanan, dan lain sebagainya, sejenis seperti itu. Pilihlah tempat usaha yang strategis dengan kompetitor pesaing rendah. Jadi cari tempat yang strategis, maksudnya yang bisa bisa orang langsung ke tempat kita, dan juga cari pesaing yang rendah. Kenapa yang rendah? Biar istilahnya kalau pesaing yang rendah kan kayak lebih mempermudah para konsumen saat membeli produk kita, sesuaikan dengan budget. Jadi kalau pas membuka usaha itu awal-awal itu budgetnya jangan terlalu banyak. Dimulai dengan budget kecil, misalkan mau jual jual minuman 30 aja gitu. 30 jumlahnya 30 aja intinya. Kan awal-awal dikit-dikit kan, soalnya kalau kebanyakan kan belum tentu orang mau beli kan. Kalau awal-awal cari yang dekat dengan target pasar. Pokoknya cari yang cari yang benar-benar mengikuti target dari pasarnya gitu. Maksudnya cek produk perizinan bisnis di lokasi usaha
berada. Jadi dilihat dulu tempat itu boleh apa enggak buat jualan atau enggak, intinya seperti itu. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam merintis usaha. Percaya diri adalah kunci utama. Jadi kita harus yakin kalau usaha yang kita jalani itu kan nggak semudah nggak semudah, intinya nggak semudah yang kita kira gitu loh. Jadi kita harus percaya diri bahwa kita itu bisa menjalankan usaha ini walau sulit apapun. Rencanakan bisnis yang matang. Jadi dilihat dulu bisnisnya. Ini mikir dulu, buat ide dan konsep dulu. Bisnis apa ini enaknya? Misalkan kayak bisnis makanan, karena bisnis makanan kan sekarang mulai naik-naiknya kan, dan juga dilihat trennya bisnis makanan yang tren tahun ini apa, seperti itu. Berpikir kreatif dan inovatif, jadi harus punya ide yang benar-benar kreatif dan juga punya inovatif yang yang bisa memudahkan untuk merintis usaha baru, siap menghadapi rintangan. Nah, saat bisnis kan banyak rintangan, misalkan kayak kayak kita jual barang sepi terus-terusan, lalu kayak orang kayak minta nego aja, kayak terus-terusan minta nego. Selain minta nego, orang selalu kayak istilahnya, selain minta nego, orang cuma tanya-tanya doang, seperti itu. Terbuka terhadap kritik dan evaluasi. Nah, kayak seperti tadi, misalkan kamu jual barang minuman harga 15, terus orangnya kritik itu harganya kemahalan. Nah, kita harus terima kritik tersebut, lalu evaluasi. Jadi kayak diperbaiki gitu loh, maksudnya evaluasi untuk memperbaiki harganya, intinya itu. Terus belajar dan jangan cepat puas diri. Nah, kalau misalkan udah laku ya 30 produk tadi minuman, itu jangan cepat puas dulu, soalnya kan kamu kan bisnis ini kan jangka panjang. Jadi kamu harus terus belajar, update skill dan penjualanmu agar semakin hari semakin kamu bisa membuat strategi bisnis yang lebih baik lagi. Lakukan sekarang. Nah, setelah dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 konsep ini kamu sudah tentukan, sudah bisa lakukan mulai dari sekarang. Karena semakin hari bisnis semakin banyak kompetitornya atau pesaingnya yang sangat berat. Makanya itu lakukan sekarang. Hak paten. Hak paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atau hasil invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu, melaksanakan sendiri invensi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Jadi hak paten itu kan dijamin produkmu itu dilindungi oleh pemerintah gitu loh, biar nggak ada yang kayak plagiat atau apa. Kalau misalkan ada yang plagiat dengan produkmu, itu bisa bisa masuk hukum loh teman-teman, intinya. Makanya kalau produkmu udah benar-benar kayak udah berkembang, daftarkan hak paten biar dilindungi oleh negara. Merek dagang. Tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar logo dalam bentuk 2 dimensi atau 3 dan atau kombinasi dari 2 atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan atau jasa. Jadi merek dagang itu kayak kayak kita melihat logo gitu loh. Kalau merek dagang contohnya logonya Starbucks, logonya McDonald kan ada mereknya, ada logonya, intinya seperti itu.
Hak cipta. Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberi izin untuk dengan tidak mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi hak cipta itu kayak kita menciptakan produk kita itu sebanyak-banyaknya dan tidak tidak mengurangi pembatas-pembatasannya menurut pengaturan perundang-undangan yang berlaku. Terima kasih teman-teman sudah menyimak video ini. Mohon maaf kalau saya saat menjelaskan kalian tidak paham dan saat saya berbicara saya menjelaskan dan berbicara ini kurang lancar. Dan juga jangan lupa like, subscribe, share juga. Semoga orang-orang lain tahu tentang materi project bisnis ini. Nah, sekali lagi terima kasih telah menonton. Semoga bermanfaat.